Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini berasal dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Menghayati arti dari ungkapan hati sang penulis Mazmur pasal 103 ayat 10 dalam terjemahan baru 2 ini, haruslah dengan bersungguh-sungguh kita mengakui bahwa kita kadangkala dengan begitu mudahnya untuk melupakan betapa besar dosa dan kesalahan seluruh diri kita ini di hadapan Tuhan yang Maha Kudus itu. Sikap kita yang memandang diri lebih tinggi daripada yang seharusnya dapat mengurangi kesadaran akan besarnya utang budi kita kepada Tuhan Allah Bapa kita atas anugerahnya. Jika demikian, maka kita telah merendahkan nilai pengorbanan yang telah dianugerahkannya demi untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kematian kekal. Untuk itu marilah kita di masa kini dan di sini dimanapun kita berada adalah waktu atau saatnya bagi kita untuk sungguh-sungguh menyadari kembali tentang segala keadaan atau keberadaan kita ini. Sebagaimana sang pemazmur mengajak dan mengingatkan kita umat manusia miliknya ini tentang Allah dengan menyatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ketika mengingat siapa diri kita ini di hadapan Tuhan Allah yang Maha Adil, Maha Suci itu, maka satu-satunya hal yang layak untuk kita terima adalah neraka apabila kita tidak bertobat dari seluruh dosa dan kesalahan kita itu. Surga sama sekali tidak mungkin kita raih, kecuali hanya oleh anugerahnya yang begitu besar, yang mengorbankan diri di atas kayu salib di Bukit Golgota, sekali untuk selama-lamanya itu menggantikan kita. Jika Tuhan Allah Bapa kita itu hanya menebus kita saja dan tidak melakukan apapun lagi, itu pun sudah lebih dari yang selayaknya kita dapatkan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan kalau pemazmur pun berkata, sebagaimana dinyatakannya setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 11. Setelah kita boleh menyadari diri yang sebenarnya, maka sepantasnya lah kita ini harus berseru kepada Tuhan Allah Bapa yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan yang hadir di hati kita dalam Roh Kudus adalah sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Allah Bapa kita telah memberi kita sungguh sangat jauh lebih banyak dari yang selayaknya untuk kita terima. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah diri kita sebagai umatnya yang telah melakukan perbuatan dosa yang merupakan pemberontakan kepada Tuhan Allah Bapa kita ini merasa layak untuk mendapat pengampunan daripadanya? Jawabnya adalah sesungguhnya pengampunan Tuhan Allah Bapa yang dinyatakannya melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sudah selayaknya harus menyadarkan kita bahwa semua pengampunannya itu sungguh jauh melebihi yang layak untuk kita boleh terima dan alami. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita
dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk segala apa yang Tuhan curahkan dari dasar Dikau Allah yang Maha Pengampun. Kasih-Mu yang begitu besar telah mengampuni kami, yang sungguh-sungguh kami rasakan, kami sadari melebihi dari yang selayaknya. Untuk itu Bapa, mampukan kami itu untuk dalam hidup kami sekarang dan seterusnya untuk senantiasa mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak terjerumus kepada hidup yang memberontak, yang memang mau mengandalkan diri kami sendiri. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh berlaku sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu bagi diri kami umat-Mu. Rancangan-Mu adalah damai sejahtera, bukan saja berhenti di muka bumi ini, tetapi akan sampai dari hidup yang sekarang menuju kepada hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Untuk itu Bapa, kami juga bermohon dalam segala kerendahan hati kami, apabila ada persoalan maupun pergumulan hidup kami yang kami sekarang sedang hadapi, mohon pertolongan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Kami berharap bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk mengusir segala bentuk persoalan itu dengan solusi, dengan jalan keluar yang sungguh-sungguh kami dapat melakukannya. Karena sesungguhnya segala pergumulan apapun, termasuk adanya gangguan kesehatan, sakit penyakit sedang melanda diri kami, itu tidak pernah melebihi kekuatan kami, tidak pernah melebihi dari apa yang memang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, karena sesungguhnya kami dapat menanggung semuanya itu adalah kekuatan kuasa-Mu sendiri Bapa. Sambut apalah harapan dan doa kami ini, kami percaya kami boleh tetap hidup dalam damai sejahtera-Mu karena Kristus sudah menganugerahkan kepada kami. Sambut apalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa. Kami bersembah sujud memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.